Ya sudah kalau begitu Bapak menginginkan dia disalib. Aduh, ribet banget Kan Bang. Tuhan, ya, kan Bapak itu sudah tahu bahwa firman-Nya akan disalib. Iya, kalau dia sudah tahu anaknya mau mati, kenapa dia biarkan? Berarti dia menginginkan anaknya mati, gitu loh. Bukan menginginkan, tetapi dia Kalau dia tidak inginkan, diselamatkan lah. Kalau nggak ingin anak saya masuk jurang, saya selamatkan. Kalau saya biarkan anak saya masuk jurang, berarti saya yang ingin anak saya masuk jurang. Begitu logikanya. Artinya di situ dia mengalahkan kematian itu. Apa yang mengalahkan kematian? Apa yang kita bicarakan tentang keinginan siapa? Yesus mati disalib. Nggak ada mengalahkan apa? Mengalahkan. Orang mati ya mati aja, mengalahkan kematian. Orang mati ya mati aja. Kok orang mati bangkit dikatakan mengalahkan kematian? Bang, kalau dikatakan mengalahkan kematian itu suatu kehebatan, kan saya bilang Lazarus itu lebih hebat, orang kudus lebih hebat. Ngapain dibahas itu? Orang yang lebih hebat dari Yesus itu banyak. Orang kudus ketika Yesus mau disalib, itu Golgota itu terbelah, orang kudus keluar dari kematian. Mereka mengalahkan kematian loh. Hebat mereka dari Yesus. Bertahun-tahun mereka mati loh. Wah, kan mati juga walaupun mereka Mana datanya mereka mati? Loh, kan semua manusia pasti mati. Mana data mereka mati kok Bang sok tahu sih? Jangan kayak gitu. Masa harus Bapak kira semua di data mati? Bang, tidak semua manusia mati. Henok dan Elia tidak pernah mati loh. Jangan memfitnah abang ini. Abangnya ada aja sih. Henok Elia nggak mati-mati sampai sekarang. Abang ini memfitnah aja kerjanya. Henok itu yang dekat sama Tuhan. Katanya semua manusia mati. Sekarang Henok ada alasannya kenapa nggak mati. Kan ada aja abang ini. Kan Henok itu yang dekat sama Tuhan. Tadi abang yang bilang kalau semua manusia mati, tiba-tiba Henok nggak mati, baru dia kena dekat. Jadi abang ini nggak jelas, nggak konsisten, tahap-tahap aja. Yang saya tanya siapa yang menginginkan kematian Yesus? Iblis. Oke. Bapak menginginkan nggak Yesus mati? Tidak. Kenapa dia biarkan Kenapa dia biarkan Yesus mati? Ya karena dia menggenapi. Loh, kalau memang dia tidak menginginkan anaknya metong, selamatkan. Itu baru Tuhan yang baik, Bapak yang baik. Kan ini katanya nggak ingin anaknya metong, tapi dia biarkan. Kan bangkit dari antara orang mati. Iya, saya bicara matinya bukan bangkitnya. Waktu dia 1 hari itu dihajar sama Ansip Romawi, Bapak kemana? Oh, kan tidur. supaya tergenapi kitab Daud. Nah, berarti memang Bapak yang menginginkan kematian dia supaya tergenapi firman Tuhan, firmannya sendiri. Gimana sih ini kok gini aja kok sulit? Kan Bapak itu tahu bahwasan firmannya. Ya udahlah ya. Sekarang saya ke topik lain. Bapak ini buta-buta dari tadi nggak jelas. Saya bilang kalau memang Tuhan Anda tidak menginginkan anaknya mati, kenapa tidak diselamatkan? Anda bilang supaya terjadi nubuatan itu tergenapi. Nubuatan itu kan firman Tuhan. Ya udah, Tuhan sudah tahu kalau dia mati, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Memang dia menginginkan. Kalau dia tidak menginginkan, pasti dia halangi. Karena dia menginginkan. Loh, kok Anda ketawa? Kalau memang Tuhan Anda tidak menginginkan Yeshua mati, harusnya kan dia selamatkan tuh. Tapi kan dia tidak mampu menyelamatkan. Berarti gini deh, dia tidak menyelamatkan karena A tidak mampu, B tidak mungkin diselamatkan karena dia yang memang menginginkan, 3 nggak enak dia mau menyelamatkan Yesus karena sudah ada dalam kitab tertulis. Nggak enak dia rasanya kok mau dibantah kayak mana lah ya. Padahal Tuhan yang sama membantah kitab suci dengan tidak menghabisi nyawa Daud. Daud itu kan berjoni, harus dihabisi nyawanya, dimatikan dia. Tapi Tuhan yang sama tidak mematikan Daud. Yang berzina dengan istri orang harus mati. Tapi Tuhan Anda malah mengingkari itu. Giliran nubuatan katanya dibiarkan begitu saja. Ini yang namanya tidak konsisten. Penjelasan Anda ini ndak apa ya? Ndak jelas gitu loh. Nah gini, arahnya nggak nyambung dari ini. Ya apa? Coba yang saya tanya apa? Arahnya kan dari bahwasan. Enggak, yang saya tanya apa? No, biar kita enak. Saya enggak mau kita putar-putar terlalu jauh, Bang. Kita mempertontonkan apa? Kenapa tuh Tuhan Yesus tidak diselamatkan kan gitu? Ya, kenapa tidak diselamatkan? Kalau diselamatkan tidak mati berarti gagal nubuatan kan gitu. Nah, berarti dia memenuhi nubuatan bukan? Betul. Nubuatan itu kan dari Bapak. Betul. Ya sudah, kalau begitu memang Bapak yang menginginkan dia mati karena dia menubuatkan. Nah gini, seolah-olah Bapak yang Maha Besar itu ya tidak benar pengat perkataannya yang di kitab Mazmur. Ya memang berarti dia nggak bisa melanggar perkataannya karena dia yang sudah mengatakan bahwa ini anak akan mati. Makanya dia harus mati. Kan benar-benar terjadi. Bapak yang menginginkan. Ya makanya Bapak yang menginginkan kematian itu. Maka sama Bapak dengan si Billy sama-sama menginginkan kematian Yesus. Yang menjual Tuhan Yesus kepada Herodes yaitu Yudas. Yang menubuatkan siapa? Yang menubuatkan Yesus dijual siapa?
yang membuatkan yaitu Bapak. Ya sudah, otak pelaku siapa di situ? Eksekutornya Yudas, otaknya siapa? Kalau Anda lihat kejadian Sambo menginginkan seseorang ditembak. Yang menembak adalah orang lain. Sambo otak pelakunya. Nah sekarang otak yang memikirkan rencana itu siapa? Memikirkan rencana penjualan Yesus itu siapa? Yudas. Yang melakukan Yudas. Yang memikirkan membuat rencana itu siapa? Membuat rencana itu supaya terjadi siapa? Yang membuat rencana itu ya iblis. Oh berarti Bapak iblis sekarang. Berarti nubuatan itu datang dari iblis. Bukan ya, yang kan Bapak itu mengetahui. Sebelum iblis hadir sudah tertulis belum di dalam kitab suci Anda kalau dia akan mati dan dijual Yudas? Sudah. Mana lebih dulu? Kehendak iblis atau kehendak Bapak dia mati dijual iblis, dijual Yudas? Loh, kan Bapak itu mengetahui bahwasanya iya, Bapak mengetahui, bukan cuma mengetahui, kan dia yang memfirmankan bahwa anak ini akan mati. Kalau Bapak tidak berfirman, Yesus mati enggak? Loh, kan justru itulah Bapak yang maha besar itu. Kalau Bapak tidak memfirmankan, tidak ada yang perlu digenapi, Yesus mati enggak? Iya, kalau Bapak tidak jadi berfirman, tidak ada yang digenapi, Yesus mati enggak? Kan Bapak itu sudah mengetahui. Kalau Bapak tidak menjelaskan pengetahuannya ke dalam kitab suci, maka tidak ada perlu yang digenapi. Yesus mati, bisakah Bapak menyelamatkan Yesus? Nah, kalau tidak dibuatkan berarti dia tidak maha kuasa, kan gitu. Maha kuasa itu seperti apa maksudnya? Kenapa kok kaitan dengan nubuatan? Maha kuasa itu mengetahui segala hal. Nah, berarti yang tidak mengetahui segala hal tidak maha kuasa. Betul. Ya udah kalau gitu Yesus tidak maha kuasa. Terima kasih ya, dia tidak mengetahui hari kiamat. Nah lanjut ke tema yang ini ya. Lanjut ya. Begini. Pertanyaan saya lagi nih. Saya belum selesai. Saya kan cuma mengambil kesimpulan dari statement Anda. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Berarti Bapak yang maha kuasa. Nah, Bapak maha kuasa tidak menyelamatkan Yesus. Loh, maha kuasa kan dibangkitkan dari orang mati. Menyelamatkan waktu disalib, bukan 3 hari itu udah telat, Bang. Orang udah mati dulu baru diselamatkan, itu namanya kayak Abang tuh pernah nonton film India nggak? Nah dulu, pernah nonton film India? Film India itu polisinya terlambat duluan, orangnya sudah dihabisi nyawanya baru dia datang. Nui. Ada apa? Itu sudah diperkodok Oh sudah diperkodok sini saya tangkap udah diperkodok baru ditangkap. Ini orang udah mati baru diselamatkan. Maksud saya ketika dia sebelum mati diselamatkan, bisa nggak Bapak lakukan itu? Bapak. Nah, artinya dari situ anak kesukulan dari bahwasanya Bapak yang maha besar itu mengetahui segala yang akan datang. Iya, bisa tidak? Dia sudah tahu anaknya itu akan dibunuh kan? Nah, bisa nggak dia menyelamatkan? Bisa nggak dia menyelamatkan? Karena dia maha kuasa. Kalau sudah diselamatkan berarti gagal nubuatan. Ya makanya ngapain dia bernubuat? Kan salah dia. Ngapain dia bernubuat? Makanya saya tanya, kalau dia tidak bernubuat, bisa tidak Yesus selamat? Loh, kan sudah kubilang bahwasanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi menggenapi seluruh hukum Taurat itu karena Bapak yang membuat nubuatannya. Artinya memang Bapaknya Yesus yang menginginkan kematian Yesus. Makanya saya tanya, kalau Bapak tidak bernubuat, kalau Bapak tidak mengutus Yesus kan tidak pernah mati tuh. Loh, berarti yang salah adalah Bapak. Baru dia anaknya. Loh, gimana ini Abang ini? Nubuat itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman bahwa dia akan mati. Nah, dia kan Tuhan nih, dia kan Bapak nih. Dia sayang nggak sama anaknya? Sayang. Dia mau nggak anaknya mati? Tidak. Maka ketika dia sudah tahu nanti anaknya diutus akan mati, kenapa dia tetap utus? Karena Anda bilang menggenapi nubuatan. Nubuatan siapa? Nubuatan dia sendiri. Dia yang membuat rencana loh. Ini contoh saya nih ya. Nanti anakku akan bentar dulu loh. Nubuat itu rencana loh. Nubuat itu adalah rencana masa depan yang terjadi. Yang menciptakan itu semua Tuhan, Bang. Kalau Tuhan bisa berkehendak itu tidak jadi. Itu Tuhan bisa. Dengar dulu. Kalau namanya rencana, Mbak, tak perlu dinubuatkan. Rencana itu apa arti rencana? Rencana itu apa artinya? Rencana itu apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Itu namanya rencana. Apa yang akan terjadi di masa depan itu namanya rencana. Rencana itu disampaikan sama Tuhan.
Yang mengatur alam semesta siapa, Bang? Yang mengatur alam semesta siapa? Yang mengatur ngapain lagi ada semesta diatur? Kan sudah lengkap. Berarti tidak ada yang berarti Tuhan Anda tidak mengatur alam semesta, pantasan berantakan dalam iman Kristen ya. Kalau di kami yang mengatur alam semesta itu Allah. Ya jadi gini nih, karena Tuhannya nggak ikut campur nih, makanya ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, nggak diatur sih. Pantasan orang-orang Kristen banyak yang jahat, ada inkuisisi, ada genosida. Habisnya Tuhannya nggak ngatur. Ini nih. Ngapain dunia diatur ini? Itulah bedanya kita. Kalau di Islam itu yang ya berarti Tuhan Anda nggak ada kerjaan, berarti santai-santai duduk-duduk aja nonton. Loh, kan dia hanya menerima puji-pujian santai. Santai duduk aja selama-lamanya duduk begini, diam-diam aja. Gitu. Siapa nah, Yesus juga. Yesus juga sama Bapak. Nggak, Yesus sama Bapak berarti duduk. Berarti Yesus sama Bapak cuma duduk-duduk aja. Menonton, melihat-lihat. Jadi kalau seandainya Yesus melihat ada manusia yang mau dibunuh, dia diam aja gitu. Dia cuma nonton aja. Biarkan aja kau mati. Kan masakan itu akan diterima di akhirat. Dia diterima di akhirat. Loh, katanya dia sudah mati untuk menebus dosa. Gimana ini, Bang? Jelas ini. Katanya mau diterima di akhirat. Gimana mau terima di akhirat? Kan dia sudah menebus dosa orang Kristen. Kenapa Tuhan Yesus datang menebus dosa ya? Arti dosa itu apa? Pelanggaran hukum Elohim. Saya tidak mau membahas tentang dosa dulu, kemana-mana lari kita. Saya membahas Tuhan Abang yang pasif ini. Tuhan yang tidak ada. Ya Tuhan yang tenang-tenang aja. Nah, ketika terjadi perang dunia pertama, Tuhan Anda ngapain? Nonton. Loh, kan kalau Tuhan itu hanya menerima puji-pujian. Ya udah, cuma dia jadi, ya makanya saya tanya, waktu ada perang dunia pertama dia cuma lihat aja, nonton. Kan diterima di akhir. Berarti nanti di akhirat orang Kristen yang ikut perang dunia tetap masuk neraka, dihakimi nanti. Kalau dia bertobat, kan biar masuk neraka. Jangan Pak Abang, jangan masuk tahu orang bertobat. Yang saya tanya itu orang yang menghabisi anak-anak di zaman perang dunia pertama. Yang saya bilang kan orang-orang yang berdosa, yang Kristen masuk neraka. Ngapain kalau gitu? Percaya sama Yesus sama aja kok dihakimi juga kok ternyata. Kalau kita mengenal Tuhan ya, pasti kita berbuat baik. Kan lah, gitu. Memang ada orang Kristen yang berbuat baik selama hidupnya, nggak pernah berbuat jahat lagi, memang ada. Itu urusan masing-masing, bukan urusan saya. Bukan masalah urusan masing-masing, ini namanya klaim yang tidak bisa dibuktikan. Ngapain saya dengarkan begini nih? Itu cuma omongan doang. Berarti kalau seandainya mengingat Tuhan pasti baik, itu kan kata Anda. Emang ada terbukti? Tidak, karena setiap orang Kristen pasti berbuat jahat. Kenapa? Karena mereka semua punya dosa, dari dosa waris. Bertentangan lagi kan sama doktrinnya. Dosa waris itu artinya Mbak ini. Apa dosa waris itu? Itu artinya kematian kekal. Kematian kekal itu di mana dijelaskan dosa waris adalah kematian kekal? Coba saya minta ayatnya. Oke. Ini pertanyaan bagus. Kejadian tunggu dulu ya. Kejadian waktu Adam dan Hawa ini. Tunggu dulu ya. Hawa. Bahwasan di sini di dalam kejadian 3 mungkin ya, kejadian 3. Oke, kejadian 3. Ini. Nah, ini. Tunggu dulu ya. Penciptaan Adam. Ini. Ini ya. Di dalam kejadian 3. Jangan menceritakan tentang jatuhnya Adam ke dalam dosa, kan gitu. Ya, mana dosa waris? Artinya itu kan, ini kalau dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa, bahwasanya manusia itu melanggar perintah Tuhan. Tidak boleh. Mana dosa waris, abangku? Kita kan bicara dosa waris. Mana kata dosa waris dalam Bible? Terus dijelaskan bahwa maksud dosa waris itu adalah ini dan itu, mana? Di dalam kejadian 3 ayat 3 ini. Tetapi tentang buah dari pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Itu. Mana dosa waris di situ, abangku? Loh, kan itu kematian itu dosa warisnya. Mana? Di mana itu? Mana kata-kata dosa warisnya di ayat itu? Berarti abang nambahi firman Tuhan. Jangan menambahi firman Tuhan. Jangan mengurangi firman Tuhan.
Kata dosa warisnya di mana, Bang? Di situ Kan barang siapa. semua Kalau di situ ditulisnya bukan dosa waris, itu dosa Adam. Dosa si Adam itu dia melanggar aturan Tuhan. Kalau kau makan buah ini kau mati. Walaupun dia makan kemudian dia tidak mati ya, tapi matinya nanti sudah 100 tahun kemudian. Ya kan, Yang saya tanya itu definisi dosa waris. Ya di mana? Kematian itu. Di mana dosa warisnya mana? Ada nggak kata-kata dosa waris di situ? Oke, dosa waris itu turun temurun itu nama dosa waris. Siapa yang mengatakan bahwa dosa kau Adam turun temurun itu yang ngasih tahu siapa? Loh, kan pasti manusia Itu Adam. Kan itu dosa warisnya. Memang setiap manusia memang mati. Emang manusia mati semua gara-gara dosa? Loh, karena Adam dan Hawa memang kan dua pengetahuan. Setiap manusia mati karena dosa. Loh, bukan karena dosa. Iya, dosa saya tanya, manusia semua mati gara-gara dosa? Dosa waris. Iya, saya tanya. Berarti semua manusia mati karena dosa, betul? Betul. Maria mati nggak ibunya Yesus? Tidak langsung diangkat ke surga. Mana datanya itu? Oh, oke, datanya sampai sekarang kuburan Bunda Maria tidak ditemukan. Jangan begitu data. Kuburan bapak, kuburan nenek moyangku juga nggak ketemu, Bang. Apakah nenek moyangku diangkat ke surga? Ketawa Bang, ini lucu kali memang. Jangan kayak gitu. Itulah buktinya. Kalau kuburan orang nggak ketemu, nenek moyangku kuburannya juga nggak ketemu, Bang. Berarti diangkat ke surga dia berarti. Nah gini ya, kan jangan kayak gitu. Kalau ngomong itu makanya berpikir dulu sebelum bicara. Ini dari tadi Abang bicara saja Anda. Yang saya tanya, di mana dalilnya ada dosa waris? Tidak ada. Mana dalilnya Maria diangkat ke surga langsung? Tidak ada. Apa yang kalian umat Kristen ucapkan kepada kami di Komal ini semuanya tidak ada dasarnya. Makanya bisa disimpulkan iman Kristen itu tidak berdasar, tapi karena doktrin saja. Tapi tidak apa-apa, itu kan kalian Kristen bukan kami, tidak masalah sih. Nah, jadi sekarang kita lanjut nih. Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita lanjut ya biar kita maju diskusinya, nggak muter-muter di situ aja. Saya mau tanya sama Bang Elsada ini. Bang Elsada itu kalau seandainya hidup di zaman Yesus, Abang mau Yesus mati atau tidak? Loh, kan itu bukan keinginan saya, kan itu adalah rencana Tuhan. Iya, kan rencana Tuhan kan? Baru diakui rencana Tuhan kan? Ini teman-teman tadi panjang kali lebar kita diskusi tidak diakui bahwa kematian Yesus rencana Tuhan. Dia tolak tadi rencana Tuhan. Sekarang baru diakui ternyata kematian Yesus rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Baru dia jujur nih sekarang nih. Dari tadi kemana aja Bang? Artinya rencana Tuhan di mana? Bagaimana mungkin kita menolong Tuhan? Enggak mungkin. Makanya nggak bisa karena itu rencana bapaknya. Mau gimana mau ditolong? Selamat siang. Iya, selamat siang Bang. Abang sih dari tadi panjang kali lebar kita diskusi, baru kali ini Abang jujur. Ini baru bagus, sudah clear sudah. Berarti memang rencana, berarti Bapak dan Iblis punya keinginan yang sama, merencanakan kematian Yesus. Selesai. Tarik kemana-mana ini. Nah ini Loh, Abang yang bilang sendiri kematian Yesus rencana Tuhan. Sudah ya. Nggak usah. Kalau kita mau ke tema selanjutnya nggak apa-apa, karena tema ini sudah ditutup. Karena Abang sudah mengatakan kematian Yesus adalah rencana Bapaknya sendiri. Ya sudah tahu kita siapa yang merencanakan kematian Yesus ya. Oke, lanjut. Abangku gimana? Kalau abangku, berarti abangku bilang tidak bisa menyelamatkan Yesus ya? Kan saya manusia, bagaimana bisa saya melakukan Tuhan? Nah, betul, betul. Nah ini yang saya bilang, bahwa seluruh umat Kristen kalau mereka hadir melihat Yesus mau disalib, mereka bukan orang yang akan menyelamatkan. Beda dengan umat Islam. Umat Islam akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para nabi. Karena itu yang dilakukan oleh Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib. Beda kita memang. Gitu ya. Karena kami tidak percaya Tuhan membuat rencana kejahatan terhadap hambanya, apalagi nabinya. Nggak mungkin. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Tuhan memiliki rencana buruk dan rencana jahat. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita ke yang lain, silakan. Nanti Elsa Day lanjut lagi dengan Uni dengan tema yang lain ya. Sekarang ada berita kan ini. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Silakan. Bapak mau ke tema saya Yohanes 8:44 atau mau bertanya tentang agama Islam? Silakan. Yohanes 8 ayat 44. Tentang apa iya, itu? Bapak.
bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, maka lebih iblislah mereka yang menikmati, mendapatkan hasil, merayakan kematian Yesus, bahkan lebih iblis daripada iblis seharusnya. Karena yang menginginkan saja sudah iblis, apalagi yang menikmati dan merayakan kematian Yesus. Yohanes 8:48. 44. 44. Iya. Kamu ini daripada bapamu iblis, dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang kamu turut. Ia membunuh manusia dan mulanya tiada ia di atas yang benar, oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jika ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan tabiat sendiri, karena ia berbohong dan bapa pembohong. Terus dari ayat ini apa yang Umi simpulkan? Baca di ayat keempat-empatnya. Jadi ini ceritanya tentang teguran Tuhan kepada orang Yahudi. Iya, karena mereka menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus, mereka mengikuti keinginan. Ya betul. Bukan. Karena mereka menolak. Ayatnya baca. Mereka bukan Iya, cuma iya. menolak, tapi mereka menginginkan kematian Yesus. Yang saya fokus Iya. bahas adalah mereka menginginkan kematian Yesus. Maka Yesus berkata, Ya. Abraham, Allah Bapa, tidak menginginkan kematian Yesus. Tapi orang Yahudi menginginkan kematian Yesus. Ya, kenapa orang Yahudi menginginkan kematian Yesus? Saya nggak tanya kenapa, Bang. Saya tidak peduli apa Jelaskan alasannya. tentang hal itu kenapa terjadi. Enggak, Karena saya Yesus nggak kan tanya. selalu mengatakan dia adalah Saya Tuhan. tidak tanya, abangku, kenapa orang Yahudi menginginkan kematian Yesus, karena saya sudah tahu jawaban itu, maka saya tidak tanya. Yang saya tidak tahu adalah bagaimana pandangan kalian. Pernyataan Yesus yang mengatakan orang yang menginginkan kematian Yesus adalah sibilis, maka lebih sibilislah dia yang menikmati, menuai keuntungan dan bahkan merayakan kematian Yesus. Itu argumen saya. Saya tidak peduli orang Yahudi ngapain dia mau menghabisi Yesus, nggak ada urusannya sama saya. Ya, pada saat ibu bertanya berarti ibu butuh penjelasan. Yang saya tanya aja yang Kalau- jelaskan. Iya, itu berhubungan sampai kepada pertanyaan ibu. Pada saat Pertanyaan saya apa? Coba pertanyaan saya apa? Pertanyaan ibu, iblis yang menginginkan akan kematian Yesus. Bukan Ya, itu toh? pertanyaan saya, kan? Pertanyaan coba saya saya- adalah, menurut Yesus, yang menginginkan kematiannya bapaknya iblis. Ya, bahkan ini bukan Ya. pertanyaan, tapi ini pernyataan loh. Maka yang menikmati, yang merayakan, yang mendapat keuntungan dari kematian Yesus itu haruslah lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Karena yang menginginkan kematiannya saja adalah sibilis, apalagi yang menikmati kematiannya lebih sibilis daripada sibilis. Itu pernyataan, bukan pertanyaan sebenarnya. Silakan mau dibantah. Ya. Tunggu. Hujan jadi satu titik dulu. Boleh. Ya, kalau dalam ayat yang Umi angkat tentang hal pernyataan Yesus tentang kamu ini daripada bapamu iblis karena mereka membunuh Yesus. Karena kan tujuan Yesus mau menyelamatkan kaumnya, bangsa Israel, tetapi mereka menolak. Karena Di itu mana itu Yesus ditulis? mengatakan, Di mana itu tertulis penjelasan Bapak itu? oh, tertulis Matius Di 1 ayat itu. ayat yang ke-21. Kita kan lagi bahas Yohanes 8:44, Pak. Iya. Kenapa kita lari ke Matius? Dari ayat Yohanes 8 ini sampai merujuk kenapa mereka membunuh Nggak, Yesus. selesaikan dulu Yohanes 8:8 tadi, Pak. Baru sampai ke Iya. Matius. Yang Yohanes 8:44 tadi itu belum selesai. Pertanyaan saya, ini baru pertanyaan nih, bukan pernyataan. Di Yohanes 8:44 itu yang menginginkan kematian Yesus iblis nggak, Pak? Itu pernyataan Yesus kepada bangsa Yahudi Iya, yang membunuh dia. iya, Kan pertanyaannya, dikatakan, bapamu dari iblis karena betul. menginginkan kematian Betul. Yesus yang tidak bersalah. Betul, makanya Iya. saya tanya sekali lagi nih. Menurut ayat itu, apakah orang-orang yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus, apakah bapaknya sibilis? Ya. Ya sudah, Pernyataan ngapain dalam dijelasin? konteks Ya ayat sudah. ini. Iya, konteks ayat itu yang kita baca, kan kita nggak bahas konteks-konteks lain. Ngapain Bapak lari ke Matius, Karena kita bahas konteks ini itu. kan mempunyai jalan cerita, Ibu, bukan sekedar pada saat ayat Saya menyatakan lagi maka bahas konteks ayat kesimpulannya ini. seperti itu.
Apa sih Pak? Saya lagi bahas konteks ayat itu. Di konteks ayat itu kata Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya Sibilis, clear. Bapak sudah benarkan, clear. Maka saya membuat sebuah pernyataan dari pernyataan Bapak tadi. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus aja, itu bapaknya Sibilis loh. Mengikuti perintah Sibilis loh. Apalagi yang bertepuk tangan ketika dia mati, maka lebih Sibilis daripada Sibilis sendiri. Itu. Nah, Bapak bantah itu kalau memang Bapak mau membantah. Kenapa Bapak bawa Matius dan segala macam? Gimana? Dan ayat ini pernyataan Yesus kepada bangsa Israel yang Saya tahu Bapak. kematiannya. Iya, saya tahu. Cerita yang ada ini, dari cerita yang ada ini itu tidak berhubungan dengan karya keselamatan yang dikerjakan dalam. Saya lagi nggak bahas karya keselamatan. Saya lagi bertanya, yang menginginkan kematian Yesus adalah Sibilis bapaknya. Anda setuju? Maka Tetapi pertanyaan saya adalah, maka bagaimanakah dengan orang yang menikmati kematian Yesus? Apakah tidak termasuk Sibilis? Tidak ada yang menikmati kematian Yesus. Anda selamat nggak karena kematian Yesus? Karena penolakan. Saya tanya Anda alasan selamat nggak? kenapa saya selamat? Nah, saya nggak tanya alasan. Saya cuma bertanya dulu. Ibu, agar tidak Saya salah belum paham. bertanya, Pak. Bapak jangan memaksakan kepada kami yang tidak bertanya untuk menjelaskan ini namanya apa. Kita diskusi bukan di gereja loh. Kan Iya, saya kan bertanya, Ibu Bapak bertanya. menikmati tidak kematian Yesus? Ibu bertanya, justru kami Pertanyaannya apa? memperingati kematian Yesus, bukan menikmati. Bapak, Jadi pernyataan ya Ibu udah, ada Bapak pernyataan tidak salah. menikmati. Kami Oke, Bapak tidak pernyataan Oke, yang salah, Bapak Bu. tidak menikmati. Saya tanya sama Bapak, Bapak ditebus nggak dosanya Yesus mati? Ya, ditebus. Nikmat nggak punya dosa? Nikmat nggak punya dosa. Justru kami memperingati kematian dan sengsaraan Iya, kami. saya tanya bukan kematian, saya tanya. Jadi itu pernyataan Bapak, yang salah. saya tidak tanya itu lagi, kenapa lari-lari? Iya, saya menjelaskan tanya, dengarkan karena pertanyaan saya. Saya framingnya pertanyaannya gini, salah. Bapak ditebus nggak sama Yesus? Iya, karena kematian. Nah, ditebus. nikmat nggak? Kami memperingati, Bu, bukan menikmati. Bapak tidak berdosa lagi, itu nikmat atau tidak? Justru pada saat Nyesel, kematian Yesus, sedih. kami harus Bapak sedih. mengikuti jejaknya. Yang saya tanya itu Bapak, waktu Bapak sekarang tidak berdosa lagi dan dijanjikan masuk surga, itu nikmat nggak? Enak nggak? Iya, tapi dalam pertanyaan Ya sudah, Ibu itu namanya memframing Bapak tentang menikmati, cerita. bukan nggak gitu. Artinya dengan kematian Yesus Bapak menikmati hidup Bapak dan menikmati surga. Nikmat, Menikmati seperti apa? nikmat. Kami harus percaya dan berjalan sesuai dengan pikul salib tiap-tiap hari. Itu firman Tuhan kami. Itu apa urusannya dengan Yesus yang pikul salib? Iya. Apa urusannya? Artinya kami mengambil peran memperingati Oh, berarti dalam nggak perjamuan enak. kudus. Oh, berarti nggak enak. Oh, ya udah bilang lah Harus kalau ada dihapus dosa pelikisan itu nggak daging. enak. Gimana enaknya? Ya udah nggak enak kalau gitu. Berarti kematian Yesus itu Boleh deh. hal yang bukan kenikmatan. Nggak enak memang. Dihapus dosa itu nggak enak menurut kalian. Berarti ya sudah kan gampang. Ngapain kita berbelit-belit diskusi? Dengar ya teman-teman, ternyata nggak nikmat menurut Bapak ini dosanya Karena dihapus. setiap manusia itu ada dosa waris, Ibu. Aduh Bapak, kita kok bahas dosa waris? Saya tanya itu enak nggak ditebus dosanya? Enggak, kata Bapak. Ya sudah. Kalau nggak enak ngapain mau ditebus dosa? Kan lucu orang Kristen ini aneh. Tapi kalau cara seperti ini gimana diskusinya? Loh, Pengetahuan saya nggak dari ada. tadi itu Gimana? bertanya sesuatu yang Bapak tidak jelaskan, tapi Bapak entah kemana-mana. Contoh saya tanya, Bapak mau pilih Saya ayam atau bebek? menjelaskan, Ibu, Jadi nggak- gajah nggak bisa itu saya jelaskan. apa yang mau Bapak jelaskan? Pernyataan Ibu bahwa kami menikmati pernyataan? kematian. Nah makanya saya tanya, Kami Bapak menikmati nggak? kematian, tapi kami Berarti tidak memperingati. nikmat. Berarti tidak nikmat Berarti tidak- dihapus dosa itu. Bukan berarti kata tidak menikmati, memperingati kata peringati. Menikmati artinya apa? Tapi tidak Menikmati nikmat. artinya apa? Itu bukan seperti Menikmati itu. artinya apa? Menikmati artinya apa? Coba Bapak jelaskan sama saya. Arti menikmati sama dengan Ya, menikmati berarti merasakan, bisa menikmati artinya apa?
Itulah pokoknya. Menikmati atau mendapatkan impact baik untuk diri sendiri karena ada sesuatu yang terjadi. Saya menikmati hasil gaji suami saya misalkannya. Karena suami saya bekerja, saya yang menikmatinya. Nah, Yesus yang mati di tiang salib, yang ditebus dosa siapa? Gimana, Bu? Yesus yang mati di tiang salib, yang ditebus dosa siapa? Dosa semua manusia. Nah, nikmat nggak Anda ditebus dosanya? Nikmat nggak? Nggak nikmat. Bukan seperti itu. Oh ya sudah, berarti nggak nikmat ya. Konotasinya menjadi lain, Ibu, pada saat konotasi itu apa sih, Pak? Ini konfirmasi, bukan konotasi. Iya, tetapi framingan untuk pertanyaan seperti ini bukan framing. Ini bukan framing. Dalam pertanyaan. Loh, kok merasa terperangkap ini? Ya sudah, tinggal jawab nikmat atau tidak. Kesempatan. Ya silakan Anda jelaskan, tapi jangan Anda jelaskan sesuatu yang nggak saya tanyakan. Saya cuma tanya kok, nikmat nggak ditebus dosa? Enggak, ya bilang enggak, nikmatnya bilang nikmat. Yang memperingati kematiannya. Karena apa? Kenapa Anda memperingati? Salib yang sama. Ya, Anda memikul salib yang sama. Kapan itu orang Kristen memikul salib yang sama? Salib tiap-tiap hari dalam pengertian. Contoh. Bela menderita karena Tuhan. Apa penderitaan Anda karena Yesus? Ya. Apa penderitaan saya? Ya, apa? Tidak pernah saya ungkapkan kepada Ibu. Makanya Anda tidak berhak mengatakan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bukti, jangan diucapkan sesuatu yang tidak bisa Anda buktikan. Makanya jangan dibahas. Itu cuma self claim. Tahu akan apa yang saya jangan bahas sesuatu yang Anda tidak bisa buktikan ke saya, Pak. Gimana sih? Semuanya. Ya sudah, kalau gitu buktikan apa yang Anda pikul salib selama ini. Tiap hari apa yang Anda rasakan kesakitan ketika menjadi Kristen apa? Manusia dalam hakikat kedagingannya, maka selalu ada yang namanya konotasi dengan kejahatan. Itu manusia. Apa sih, Pak? Nggak ngerti saya loh. Tadi itulah, Bapak ini tadi mengatakan bukan. Jadi kami Bapak dikatakan mengikis daging tiap-tiap hari. Daging siapa Bapak kikis? Keinginan. Apa keinginan apa yang Bapak lawan? Ada keinginan ya apa? Keinginan yang Bapak lawan apa? Misalnya keinginan mata. Bapak dilarang nggak makan B2? Bapak dilarang makan B2 nggak? Keinginan. Apa keinginannya yang Bapak tahan? Makan apa saja boleh. Segala sesuatu halal. Apa yang Bapak tahan ingin apa ini? Saya bingung dengan orang Kristen ini, kalau ngomong kok nggak berdata terus. Saya tanya itu, dari tadi itu pertanyaan saya adalah, Bapak menikmati tidak ketika Yesus itu menebus dosa? Enggak, berarti nggak enak ditebus dosa itu. Ngapain mau ditebus dosa kalau nggak enak? Kan lucu tuh munafik. Udah tau nggak enak, ngapain mau ditebus dosa? Kan lucu. Ngapain jadi Kristen? Ternyata ditebus dosa itu nggak enak, saudara-saudara. Bukan nggak enak, Ibu aja nggak ngerti. Loh, makanya saya tanya. Apa? Ketika Tuhan Anda mati, yang ditebus dosa-dosa Anda, enak nggak? Nggak enak. Dosa Anda, dosa semua manusia yang menerima Dia. Saya tidak pernah. Maaf, tidak pernah. Maaf. Dosa Unilifa pun kalau bertobat percaya pada Tuhan. Maaf. Tuhan saya bukan Tuhan yang mengajarkan tidak apa-apa. Dengar dulu, Tuhan saya bukan Tuhan yang mengajarkan untuk tidak bertanggung jawab. Tidak ada ceritanya koruptor itu tinggal percaya Tuhan dia langsung hilang dosanya, tidak ada. Itu namanya tidak adil. Tuhan kita beda. Jangan bilang-bilang itu Anda klaim. Kemanusiaan di mana kita denda sebanyak misalnya 200 miliar. Yaudah kalau gitu Hitler sudah menghabisi ribuan orang. Hitler sudah menghabisi ribuan orang. Ketika dia mau mati dia langsung bertobat. Berarti masuk surga dia. Belum tentu, saya kan bukan hakim. Ini gimana ini teman-teman? Bapak ini nggak konsisten. Dia bilang kalau seandainya Yesus itu menebus dosa seluruh manusia. Makanya saya tanya, ketika Hitler sudah membunuh ribuan orang, lalu dia mau mati, dia tobat dulu sama Yesus. Yesus, aku percaya kepadamu aku menyerahkan hidupku. Setelah selesai, masuk surga masuk neraka si Hitler. Nah ini ribet kan? Makanya Pak, kalau bicara itu sesuatu yang bisa dibuktikan aja. Jangan klaim-klaim yang tidak bisa Bapak buktikan. Ngapain gitu loh. Saya tuh cuma bertanya, nikmat nggak ditebus dosa? Nikmat nggak nikmat? Bilang nggak nikmat. Nikmat bilang nikmat. Gitu loh. Kalau saya nikmat jadi orang Islam. Kenapa? Sedosa-dosanya orang Islam, walaupun dia mendapatkan kafarat, walaupun dia mendapatkan hukuman di azab kubur nanti karena dia tidak bertobat di dunia, kecuali dia bertobat ya. Kemudian dia mendapatkan hukuman di yaumil hisab. Setiap umat Islam yang ada sebiji sawi keimanan dalam hatinya, walaupun dia sudah masuk neraka, akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Nikmat jadi umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau betah tetap Islam. Karena saya sadar. Masa mau masuk neraka nikmat Bu? Loh, gimana? Anda sendiri tadi bilang masuk neraka lagi Bu. Orang Kristen tidak akan masuk. Berarti Hitler masuk surga karena dia Kristen. Wah, makanya teman-teman bertobat. Dia membunuh banyak orang kok.
Hitler itu Dia nggak bertobat. dari mana Anda tahu dia tidak bertobat? Iya, dari mana Ibu tahu dia bertobat? Karena dia Kristen. Iya, karena dia Kristen tapi dia membunuh banyak orang. Kita tidak Karena dia mengerti Kristen. apakah dia bertobat Kalau atau dia tidak. menghabisi nyawa orang, dia Kristen, dia masuk surga loh karena dia Kristen. Mana sih ini? Iya, tapi Apa ini maksudnya? Iya, tapi itu Berarti nah, tidak ada berarti bukti. kalau orang Kristen, Bagaimana berarti kalau orang Riva bentar, bisa membuktikan Hitler bertobat? loh bukan bertobat, dia Kristen, bukan bertobat. Kalau seandainya Anda bilang semua orang Kristen itu masuk surga, maka Hitler itu masuk surga karena dia Kristen. Ya. Karena definisi orang yang masuk surga karena dia Kristen. Gimana sih Pak? Bapak ini nggak jelas banget ngomong dari tadi. Artinya Ibu pengikut Kristus, percaya Nah. kepada Kristus, ikut Dari setiap apa yang diajarkan oleh Yesus. Dari mana Anda Pada dari saat mana Anda tidak tahu? ikut apa yang Dari diajarkan, mana berarti dia Anda bukan tahu? pengikut Kristus. Oke, Walaupun dia Kristen, ini gitu. teman-teman perhatikan ya, perhatikan Tuh. Bapak ini diskusi Oke, dari ya. tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen pengikut Yesus. Coba saya tanya, Anda Kristen pengikut Yesus? Pasti. Oke, di mana Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak di gereja? Di mana Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak di gereja? Itu sebenarnya kalau kita melihat sebelum perjamuan Mulai. itu memuji Saya Tuhan. cuma tanya simple aja. Di mana Yesus mengajarkan berdoa begini? Di mana Yesus mengajarkan berdoa begini? Mana? Coba tunjukkan Yesus berjoget-joget di perjamuan kawin di di dalam perjamuan itu. kekristenan Mana, tidak mana? dituntut dengan harus gaya seperti apa untuk datang kepada- Katanya ngikut nih. Nah, Nah, ini jadi nih gimana konsisten gaya seperti dari tadi. itu bukan tuntutan, Katanya tapi orang adalah- Kristen itu, Anda ini sudah berbohong berkali-kali. Masa saya biarkan Anda berbohong dari tadi kok? Bohong saya Anda mana? Buktikan bilang bohong- orang kalau kebohongan ngaku saya, Kristen. buktikan. Oke, Buktikan Anda bilang, kebohongan saya. Anda bilang kalau yang disebut dengan Kristen mengikuti semua ajaran Yesus, betul? Betul. Oke, sekarang Yesus mengajarkan Anda apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Anda sanggup melakukan hal itu? Saya akan berusaha. Oke, Sherlock alamat Anda, biar kami datang ke sana buat nampar Anda. Silakan, Sherlock alamatnya, biar kami datang. Iya, Membuktikan tetapi Anda. dengan hikmah toh, Bu. Bang, Bukan kasih tanpa aja hikmah. alamatnya sekarang, Bang, biar kami datang ke Ya. sana. Silakan implementasikan ajaran Yesus. Jangan kau Ibu- mengambil kembali apa yang diambil kepadamu. Ibu harus Jangan mengerti kau menolak apa ketika ada yang kalimat majas meminjam. dan kalimat yang sebenarnya Oh, apa yang berarti dikatakan. itu majas. Berarti bukan ajaran sebetulnya, cuman lip service Artinya, saja. kita harus Oh, rela alah. tulus dalam mengikut Tuhan. Oh, siapa Salah yang satu ngajarkan contoh. itu? Gini, Bu. Siapa yang bilang itu? Halo. Bentar, kalau mau Boleh saya lanjut dengan saya. jawab, Boleh, tapi boleh tentang tapi Yesus bilang boleh Bapak- tapi bentar boleh tapi izin dulu sama kawannya. Kan Bentar. saya lagi ngomong sama kawannya, jangan gitulah. Seolah-olah kawannya tidak mampu jawab saya. Izin dulu sama kawannya. Saya ngomong sama kawannya. Bang, beritakan betul mengikuti ajaran Yesus abangku? Pasti. Dalam Oke, kitab iya, Lukas iya, pasal iya. ketiga. Aduh Bang A, bentar ya Bang. Dalam kitab Lukas pasal ketiga nomor 60, Abang silakan dibuka. Kata Yesus apa? Jangan kau mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Jangan kau melawan orang jahat ya. Dan apa kata Yesus? Ada yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Sherlock alamatnya, umat Islam akan datang ke rumah Anda untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul pengikut Yesus atau tidak. Silakan abangku. Iya, saya ngerti apa yang Ibu baca. Saya sudah baca itu, tetapi itu mempunyai Lukas. pengertian. Tunggu. Ini Karena Lukas nih. itu hal-hal Bentar ini dulu. huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Ada Bentar dulu, saya kalimat-kalimat yang aduh, tertulis. saya Ya, lagi Ibu tidak bahas bertulis, saya roh-rohan. membahaskan. Lukas pasal 3 Aduh. nomor 60. Nih saya bacakan nih ya. Sorry. Lukas pasal 3. Nah nih, tunggu. Lukas mana dia? Bentar. Hanya dijelaskan nggak mau. Apa yang mau abang jelaskan? Abang katanya pengikut ajaran Yesus. Yesus mengajarkan nggak Iya, apabila ditampar pasti. pipi kiri kasih kanan? Iya, karena itu mempunyai Nah, itu maksudnya apa? pengertian. Apa maksudnya apabila ditampar pipi kiri kanan itu? Apa maksudnya itu? Artinya bagaimana ketulusan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, Balas berarti nggak kebaikan sebenar-benarnya dengan ajaran kebaikan. itu. Oh, Itulah berarti. ajaran yang benar. Ya udah Itu namanya kalau ajaran gitu. kasih. Ya udah kalau gitu teman-teman hentikan mengatakan ajaran Kristen ini ajaran baik ya, ditampar pipi kiri kasih kanan, berarti itu tidak benar. Yang ada sebenarnya bukan gitu Siapa ya, yang itu bilang? cuma alegori. Abang yang bilang barusan. Itu yang bilang. Aduh. Tapi Saya katanya dengar ajarannya nggak kayak dengan gitu. benar dengan telinga yang baik bahwa itu mempunyai Duh, ini gimana sih? pengertian pada saat orang melakukan kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya udah, kalau gitu Balas kita mau kejahatan coba dengan dulu. Kebaikan. Ya udah, Karena saya mau coba pembalasan dulu. Itu di pihak Tuhan. Ya minta alamat dulu, saya mau tes dulu. Silakan kasih alamat. Pakai hikmat dalam Iya, kasih alamatnya. Kita mau buktikan abang pengikut. Abang kan bilang abang Kristen. diskusi. Masa ibu minta alamat Enggak, saya? saya Ngapain mau di sini? Nggak Lah, mau ngapain saya. abang ngaku-ngaku? Makanya jangan ngaku-ngaku dari Saya. tadi. Gimana? Ini namanya Malu kalian saya. cuma bukan Gimana gitu, abang ini? tuh ngaku-ngaku doang. Kalau cuma ngaku-ngaku saya juga bisa bilang saya punya Roh Kudus.
Bukan gitu. Abang kan ngomong abang pengikut Yesus. Soalnya banyak orang yang berbohong. Katanya aku pengikut Yesus tapi nggak ngikutin Yesus. Nah, untuk membuktikan kalau abang ini betul-betul pengikut Yesus, kami mau melihat dengan mata kepala kami supaya nanti kami catat ternyata betul abang beritakan kebenaran ini betul-betul Kristen sejati. Dia betul-betul mengikuti ajaran Yesus. Ajaran apa yang diikuti? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, oh bukan begitu. Artinya nggak kayak gitu betul-betul. Oh berarti ajaran itu nggak sebenar-benarnya. Ya udah jangan diikuti lah kalau gitu. Memang nggak pantas itu diikuti ya. Nah, itu mempunyai pengertian. iya, pengertiannya kan nggak kayak gitu. Ya sudah kalau gitu pengertiannya seperti tidak tertulis ya, bukan seperti yang tertulis ya. Bang Adi mute dulu. Teman-teman. Bang nih yang betul lah tertulis atau tidak tuh yang diikut. Yang beri gambaran itulah. Gini, salah satu contoh gini. Pada saat enggak usah dia pakai contoh, tunggu saya tanya. Pengertiannya seperti tertulis atau tidak tertulis? Pengertian bisa jadi seperti yang tulis, bisa jadi tidak. Oh ya sudah kalau begitu seperti tertulis. Udah Sherlock biar kita coba tes. Sherlock. Tapi itu mempunyai pengertian bahwa kejahatan jangan balas kejahatan, balaslah kejahatan ya sudah, dengan kebaikan. Ya, itulah ajaran khas ini dari pengajaran Yesus. Iya udah kan udah berkali-kali kok diulang-ulang terus sih. Ya. Kita mau nengok betul nggak itu? Ya udah abang Sherlock jadi aja. Aduh Mak Jam, abang ini munafik banget loh dari tadi loh. Katanya abang tuh pikul salib berani. Kita mau tes kalian itu betul Mak. Tunjukkan. Abang bilang abang berani pikul salib kan? Abang berani pikul salib kan demi Yesus kan? Itu ada gambaran kalimat majas. Apa ini kok gambaran ini aja? Yang pikul gimana sih ibu ini? Saya kan gak suruh abang pikul salib beneran. Katanya kan abang boleh menderita demi Yesus. Makanya saya tanya abang berani nggak melakukan itu. Nah ya udah alamat. Kita minta alamat. Ngapain saya kasih alamat saya ini bu? Kami pengen nyiksa abang. Kami pengen buktikan abang betul-betul pengikut Yesus. Pada saat kita melihat suatu banyak kali lah. Udah. Makanya saya bilang tuh jangan ngomong sesuatu yang nggak bisa dibuktikan. Hal itu karena itu siapa agama nomor satu dunia ibu. Kristen berkembang menjadi agama nomor satu karena mereka menjajah dengan kolonialisme. Jangan banyak cerita bang. Coba tunjukkan satu orang Kristen yang pikul salib seperti itu. Sejarah bagaimana. Udah stop. Aduh kok malah promosi agama di sini. Kristen berkembang gara-gara kolonialisme. Kalau nggak menjajah nggak bisa Kristen datang ke Indonesia. Ada aja sih Lanjut diskusi yang lain. Abang A mau menjelaskan apa? Ngomong dari tadi kayak kentut bang. Nggak mampu nggak mampu ternyata. Ini aku mau prepare Jumatan nitip ya nitip room ya. Ya aku siap. Ya saya mau ke Bang A dulu deh. Bang A mau menjelaskan dari tadi ngomongnya itu kan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu pikul salib. Kapan abang pikul salib? Iya nggak mampu. Abang menang ya. Abang hebat ya. Ya abang hebat. Abang hebat. Luar biasa abang. Abang dapat gelas ya. Udah ya abang hebat ya. Oke. Iya. Udah ya. Oke. Udah ya. Ya udah saya sama Bang A dulu ya. Abang hebat ya. Oke. Sebelum sama Bang A, saya mau bicara dulu dengan teman-teman di bawah. Teman-teman Muslim, jadi kalau ada di depan kalian orang yang ngaku-ngaku nanti, saya ini kasih loh, saya ini baik loh. Jangan langsung percaya, teman-teman buktikan dulu dia baik atau enggaknya. Ngapain kita percaya sama orang ngaku-ngaku nanti? Saya ini enggak jahat, saya ini baik loh, saya ini sini kamu sama saya. Hati-hati ya, orang-orang gini tuh sama seperti orang yang menawarkan sok-sok baik tapi padahal enggak. Hati-hati teman-teman. Banyak modus-modus orang yang menipu tuh di awal-awal bilang, saya baik loh, saya akan mencintai kamu loh, saya akan melindungi kamu seumur hidup loh. Akhirnya apa? Dinista, dihina. Jangan percaya ya. Makanya umat Islam tuh cerdas-cerdas, nggak gampang percayaan. Mana ada kita langsung percaya. Saya ini pengikut sejati Kristus. Buktinya saya apabila disuruh pikul salib saya jalankan. Ayo bang kita buktikan. Jadi begini ceritanya. Itu namanya apa? Klaim doang ya. Kita nggak butuh itu bang. Kalau klaim saya juga bisa bilang saya adalah rahmatan lil alamin. Apa buktinya Uni? Ya jadi begini. Itu kan cuman ngapain gitu? Ada nggak gunanya buat peradaban? Nggak ada. Kita di sini bicara tentang benar dan salah loh. Ya. Jadi nggak usah kayak gitu mengaku-ngaku. Ngapain ngaku-ngaku? Ya ngaku-ngaku anak Tuhan kelakuan kayak Dajjal nggak ada gunanya. Mending ngaku anak manusia. Lebih baik mengaku anak Firaun tapi kelakuan secara realitasnya baik. Lebih baik ngaku anak Firaun. Ngapain ngaku-ngaku anak Tuhan kelakuan kayak Dajjal? Ya? Nggak perlu, nggak penting pengakuan-pengakuan. Yang paling penting itu realitas konkret. Realitas konkretnya agama mana yang paling banyak membuat kejahatan di muka bumi? Ayo, baik sejarah kita buka, panjang kali lebar. Nggak usah banyak cerita. Bang A, silakan Bang A. Bang A tadi mau diskusi nih kayaknya. Silakan Bang A. Buka mic-nya Bang A. Nih, saya minta open mic. Tadi saya membahas tentang
Ngapa yang menginginkan Yesus ya. mati? Silakan abangku. Ya, mengapa yang menginginkan Yesus mati? Bapaknya iblis kan? Ya, siapakah yang menginginkan kematian Yesus? Jadi penjelasannya seperti ini, Bu. Yang menginginkan Yesus mati itu orang-orang Farisi yang tidak menerima ajaran Yesus. Berarti dia tergolong orang-orang jahat. Iya, betul. Bukan yang menerima Yesus. Jadi yang menginginkan Yesus mati orang-orang Farisi, orang-orang Roma, ya kan? Ya. Oke, sudah mantap. Terima kasih. Bahwa Yesus nanti akan mati itu sudah dinubuatkan akan terjadi. Tidak mungkin hal itu tidak akan terjadi. Bukan keinginan orang-orang yang bukan keinginan orang pengikut Yesus ingin Yesus mati, cuma sudah dinubuatkan. Yang menginginkan Yesus mati ditegaskan oleh Yesus itu adalah orang-orang jahat yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi begitu. Nah, yang merencanakan penyalipan itu supaya orang Farisi menginginkan kematiannya. Ibu harus mengerti bahwa itu akan terjadi. Iya, saya tanya, yang merencanakan itu siapa? Sudah nubuat, bukan yang menubuatkan siapa? Yang menubuatkan itu adalah Tuhan. Jadi ya udah kalau gitu yang membuat rencana dan menubuatkan adalah Tuhan Bapa, ya. Nah, pertanyaan saya, Bapaknya Yesus itu, Tuhan yang Bapaknya Yesus itu menginginkan tidak kematian Yesus? Bukan menginginkan, sudah dinubuatkan bahwa ya udah berarti yang merencanakan dia akan mati di kayu salib. Ya udah berarti kematian Yesus ini rencana Bapa. Misalnya dianalogikan bahwa nanti anak yang dilahirkan akan ke guguran, bukan? Iya, artinya bukan yang berarti Tuhan itu jahat. Bahwa nanti akan melahirkan anak itu akan Tuhan jahat. Guguran, nanti anakku akan mati. Bukan berarti saya tidak bilang Tuhan jahat, Pak. Jangan bilang saya bilang Tuhan jahat. Saya bilang yang menginginkan kematian Yesus kan orang Farisi. Yang membuat rencana penyalipan itu berarti siapa? Orang-orang yang menginginkan kematian Yesus itu orang-orang jahat yang tidak menerima ajaran Yesus. Gitu. Yang merencanakan siapa, Pak? Yang menubuatkan siapa? Bukan merencanakan, Bu. Nubuat dengan rencana itu. Nubuat artinya apa? Ya, nubuat artinya apa? Nubuat artinya apa? Suatu rencana itu adalah perbuatan yang jahat. Tapi kalau nubuat itu sesuatu yang akan terjadi. Bukan siapa yang menetapkan sesuatu itu akan terjadi? Semua kehidupan ini yang menetapkan Tuhan. Nanti kita sudah. Kalau begitu, ketika Yesus sudah dibunuh. Iya, berarti Tuhan bukan menetapkan. Berarti Tuhan itu jahat. Itu kalau kita saya enggak, Pak. Tunggu dulu, Pak. Nanti, Pak. Bentar. Ibu. Pak, dengar saya ngomong, Pak. Kalau diskusi itu kita berdua arah, Pak. Pembunuhan di dunia Bapak ini pakai headset nggak nih? Kejahatan Tuhan. Bapak pakai headset nggak? Enggak, saya nggak pakai headset. Kalau nggak pakai headset, gimana kita mau diskusi? Bapak nggak dengar saya ngomong. Oke. Pak, ketetapan Tuhan itu absolut dan mutlak, tidak bisa dilanggar, betul? Ya. Ketika Bapaknya Yesus atau Tuhan pribadi pertama dalam Tritunggal menetapkan bahwa Yesus akan mati, maka yang menghendaki kematian Yesus di situ siapa? Ya, Tuhan. Nah, ya sudah, kalau begitu yang menghendaki kematian Yesus adalah Tuhan yang sama dengan kehendak iblis. Kan begitu. Berarti kita bisa menyamakan orang mati, orang berperang di seluruh dunia ini yang menginginkan Tuhan. Beda, semua manusia yang dari mana? Ini saya tunjukkan nih. Saya mau bicara belum. Yesus itu sudah di jalan. Iya, sebentar dulu. Ini nih. Akan mati di sebentar dulu. Salib. Bapak saya jawab.
kalau ada anak bapak, misal nih mohon maaf ya, misal nih kita lihat ada anak kecil yang diperkodok sampai mati. Apakah Tuhan menghendaki itu? Tuhan tidak menghendaki tapi mengizinkan itu terjadi. Ya, kalau Tuhan, kalau Bapak kalau belum, ya udah Bapak dulu ngomong. Ini Ibu sudah mulai ini standar ganda. Jadi kalau orang biasa yang bukan ditetapkan Tuhan, tadi kalau Yesus ditetapkan Tuhan. Yang bilang itu kan Bapak, kalau menurut ini Bu, kalau menurut Islam kan ya Bapak yang bilang nih, gimana nih? Saya Islam, lucu ini orang Kristen nih. Ditakdirkan. Jadi semua kehidupan ini sudah ditakdirkan. Bahwa oke. Pak, sama kalau juga dengan bentar dulu nih, aduh ya Allah, ya Tuhanku, orang Kristen kenapa sih begini banget? Pak, kalau Bapak mau bicara tentang agama Bapak saja, kecuali Bapak tahu tentang agama saya. Kalau tentang agama saya, biar saya yang menjelaskan. Nah, bedanya adalah di agama Bapak yang mengutus Yesus itu ke dunia itu kan Tuhan Bapak. Kan tujuan dia diutus itu untuk mati memang. Itu perbedaan kita. Tidak ada istilahnya Allah mengutus manusia itu untuk mati, untuk menderita, tidak. Tapi Allah berikan pilihan. Kalian mau menderita, ini caranya. Kalian mau bahagia, ini caranya. Ini perbedaan kita, takdir itu. Allah tidak akan merubah takdir seseorang kalau orang itu tidak merubah takdirnya. Apakah Yesus ini orang yang malas berusaha? Tidak mungkin, dia nabi. Ini perbedaan kita. Anda kalau seandainya mau menyamakan apple to apple. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah izin dari Allah. Tapi kehendak Allah apa? Menciptakan bumi, menciptakan manusia untuk diatur oleh manusia. Kehendak Allah apa? Mengutus nabinya untuk membawa manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Tapi manusia memiliki pilihan, ikut atau tidak. Maka apakah Allah berkehendak? Kehendak dengan izin beda. Contoh, saya menginginkan anak saya sekolah. Tapi saya mengizinkan anak saya untuk tidak sekolah. Karena dia udah minta izin. Saya menghendaki hari ini harusnya dia sekolah. Lalu dia minta izin sama saya, Bu, hari ini saya tidak mau sekolah. Saya izinkan, makanya saya kasih izin. Ada kata izin. Contoh dalam Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Pada dasarnya tidak boleh berperang, tapi karena diperangi boleh diizinkan. Itu aja Bapak nggak paham. Nah, jadi keburukan yang terjadi di muka bumi ini memang sunatullah. Memang sudah akan terjadi kalau manusia memilih untuk dapat buruk. Makanya dalam Islam itu diperintahkan untuk apa? Malaikat di belakang kita ini ada penolongnya 2. Malaikat itu tidak akan bergerak dari diri kita kalau kita tidak bermaksiat. Makanya jangan bermaksiat. Makanya kalau seandainya terjadi musibah dalam diri kita, ada 2 tuh. Pertama bisa jadi